Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang masih Engkau percayakan buat kami. Kami percaya kalau kami ada hari ini itu karena Tuhan belum selesai atas hidup kami. Engkau masih punya rencana dalam hidup kami. Engkau masih percayakan hari ini untuk kami. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang baru di hari ini Tuhan. Biar di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara tetap semangat untuk ikut Bible Journey. Dan hari ini saya akan share kepada saudara ayat Bible Journey. Di hari ini kita membaca Imamat pasalnya yang pertama dan pasalnya yang keempat. Kalau saudara sudah baca dari Kejadian sampai kitab yang Keluaran sampai Imamat, saudara mengerti bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan bagaimana Tuhan memberikan instruksi tentang bagaimana bangsa Israel harus hidup kudus dan bisa menghadap di hadirat Allah yang kudus tanpa kehilangan nyawa mereka. Dan di sini kita melihat ada begitu banyak ritual. Kalau saudara melihat 4 pasal ini berperikop korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dan korban penghapusan dosa. Ada begitu banyak ritual yang Tuhan ajarkan dengan sangat terperinci. Bagaimana bangsa Israel harus mentaati semuanya. Harus mengikuti setiap instruksi dengan detail. Kalau keliru mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Dan kita melihat bahwa dari 4 pasal ini Tuhan memberikan beberapa instruksi korban persembahan kepada Tuhan yang menurut saya ada 2 sifatnya. Yang pertama yaitu tentang korban bakaran dan korban sajian, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan lewat persembahan kita. Dan sifat yang kedua yaitu korban keselamatan dan korban penghapusan dosa, itu demi keselamatan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini adalah instruksi dari Tuhan untuk bangsa Israel di zaman itu. Dan ini adalah perjanjian lama. Ini adalah daftar-daftar dari hukum Taurat, apa yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tapi hari ini kita tidak lagi hidup di zaman perjanjian lama, melainkan oleh karya penyelamatan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, kita sekarang berada di perjanjian yang baru. Dan bagi kita orang-orang yang hidup oleh karena kasih karunia lewat karya penyelamatan Kristus, kita tidak harus lagi memberikan yang namanya korban bakaran. Kita tidak harus mencari hewan tertentu dengan mengoleskan darahnya di tempat-tempat tertentu, dengan mengambil bagian tubuhnya dan menyalakan api. Kita tidak harus lagi seperti itu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi apa yang harus kita lakukan di zaman ini atau di zaman perjanjian baru? Paulus memberikan kita petunjuk tentang bagaimana kita harus memberikan persembahan yang benar. Karena Kristus sudah mati menebus setiap dosa kita. Dan Kristuslah adalah korban keselamatan bagi kita. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus menyerahkan nyawanya. Dialah korban keselamatan, korban penghapusan dosa kita. Dan kita bersyukur karena kita telah menerimanya. Kemudian korban untuk memperoleh perkenanan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, yang istilahnya korban yang berbau harum. Seperti apakah itu? Paulus memberikan kita petunjuk. Seperti apa itu persembahan yang benar dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam bahasa lainnya, itulah worshipmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Kita juga di bulan ini membahas tentang deeper in worship. Bagaimana lebih dalam lagi, memahami lebih dalam tentang apa arti penyembahan. Dan ternyata bagaimana kita memberikan penyembahan kita yang sejati ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan bukan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Karena lebih dari sekedar saya rela mati untuk seseorang, lebih berharga saya rela hidup untuk seseorang. Karena kalau kita mati, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau kita hidup, kita bisa hidup melayani Tuhan. Kita hidup mengerjakan panggilannya Tuhan. Kita hidup mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan di ayat yang berikutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah cara kita mempersembahkan persembahan yang berkenan, persembahan yang benar, yaitu bukan domba atau hewan-hewan apapun, tetapi hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini seperti ada lagu yang berkata, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Artinya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita mengasihi yang Tuhan kasihi, yaitu manusia. Kita melakukan yang Tuhan suruh, yaitu amanat agung. Kita taati hukumnya, yaitu love God, love people. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, seperti Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, perbuatlah itu untuk Tuhan. Kalau kita mau memperlakukan tubuh kita, kita ingat tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi ini telah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Kalau kita ingin mengatur sebuah rencana atau kita memiliki sebuah impian, ingat kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya berdoa lewat saat teduh pagi ini, lewat Bible Journey dan perenungan kita pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa tubuh kita dan hidup kita sepenuhnya, selama kita hidup, kita mau persembahkan itu untuk Tuhan, karena itulah persembahan yang benar, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk keselamatan dan penghapusan dosa kita, Yesus sudah ambil alih itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan pagi ini. Biar Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk menangkap setiap rema. Engkau berbicara kepada kami secara personal satu persatu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biar mulai hari ini kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, pikiran, kehendak kami, apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, bahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.